Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita start recordingnya. Kemudian kita buka OBS. Kemudian sering mangkir debat, Gibran mengidap debat fobia. Yang nonton sudah 210.000 16 jam yang lalu. Rocky Gerung official. Kita lihat. Kok muter? Nggak mau. Kenapa nggak mau? Forum News Network. Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kalau sehat, saya ajak Anda lagi ngobrol dengan Bung Rocky. Bung Rocky, saya... Ini yang sering mangkir debat, Gibran mengidap debat fobia. Benci debat ya, punya penyakit gemeter kalau debat ya. Yang nonton 210.381 viewers 16 jam yang lalu. Rocky Gerung official itunya berapa itu? 1,86 juta subscribers. Komentarnya itu banyak, 2.899. Apa isinya itu? Dia bahas Gibran dari segi yang lain ya. Sulit untuk nanya kepada Anda. Ini udah saya serahkan aja kepada Anda. Dia ada ngomong apa aja nih soal Gibran yang tadi malam nggak hadir di acaranya debat cawapresnya TV One itu karena ini rame banget ini di dunia maya itu. Heboh deh pokoknya. Ini bukan kolam yang bergolak ini, Indonesia bergolak nih Bung Rocky. Bagaimana menjelaskan ini? Tolong bantu saya yang sedang kesulitan untuk memahami realitas ini. Ada orang yang takut pada kegelapan, namanya claustrophobia. Gelapan ya? Claustrophobia artinya takut pada ruang tertutup, dia panik gitu kalau ruang tertutup. Tapi ada orang yang panik pada ruang terbuka, itu namanya debatofobia. Nah ini masuk, saya kira penemuan. Nah ini positifnya ya, berarti Indonesia nanti akan menghasilkan Pilpres 2024 ini menghasilkan sebuah terminologi baru dalam sebuah kesehatan gitu ya. Itu kesehatan atau psikologi Bung Rocky? Itu lain kalau demam panggung ya udahlah karena mungkin gemetar segala macam. Tapi debatofobia ini semacam ketidaknyamanan atau bahkan menjadi fobia, artinya mau menghindar dari ruang terbuka. Ruang terbuka, padahal politik adalah ruang terbuka, namanya juga ruang publik, maka dia harus betul-betul disorot dari semua arah, terutama disorot ke arah otaknya kan. Jadi kalau ada orang yang takut untuk debat, padahal itu adalah disorot otaknya ya, fungsi dia primer, maka itu saya sebut aja mengalami debatofobia. Tapi yang kita maksud ini kelihatannya satu temuan yang original khas dari Rocky Gerung ya, debatofobia. Selama ini kita kenal Islamfobia, debatofobia. Karena kasusnya memang khas Indonesia, yaitu Gibran yang nggak nyaman kalau dia berdebat di ruang-ruang publik, di ruang-ruang politik yang dilihat banyak orang. Padahal dia calon dari tokoh politik level nasional. Itu kenapa dia debat fobia ya? Karena dia semuanya menjadi dikarbit ya. Jadi wali kota itu kan permintaan Jokowi. Asalnya wali kota Solo itu kan kader PDIP. Kemudian Jokowi melakukan negosiasi terhadap Megawati sehingga dikeluarkan rekomendasi adalah calonnya dari Gibran Raka Buming Raka yang bukan kader PDIP. Padahal kader PDIP asli, yaitu yang di bawah ketuanya Pak Rudi itu ya, itu kemudian tersingkir dan kemudian calon penantangnya itu nggak ada, kemudian diminta dibuat seolah-olah ada calon supaya kesannya wali kota Solo, calon wali kota Solo saat itu Gibran tidak berhadapan dengan ruang kosong, kotak kosong, dibikinlah ya pesaing abal-abal. Nah itulah hasil dari proses-proses pengkarbitan sehingga menghasilkan wali kota
yang baru 2 tahun pun kemudian begitu ambisius untuk menjadi level yang lebih tinggi, tidak diiringi oleh perbaikan-perbaikan intelektual. Itu tentu Gibran mungkin, saya nggak tahu nih kita ngomong siapa nih. Tapi debatofobia ini juga kira-kira menurun kalau lingkungannya memang fobia untuk debat, itu juga akan diikuti oleh habitat di dalamnya tuh. Jadi ekosistem debatofobia ini berlangsung di dalam wilayah di mana pengetahuan dan kecepatan berpikir itu tidak diunggulkan. Kan debat itu membutuhkan kecepatan berpikir, mau ngaco nggak ada soal tuh, yang penting Kecepatan berpikir yang ngaco nggak ada soal. Berarti boleh dong orang kayak Ngabalin cepat berpikirnya. Maksudnya bukan, kalau Ngabalin itu bukan cepat berpikirnya, cepat ngomongnya. Tapi kalau kata Rocky Gerung, cepat berpikir nggak apa-apa, yang ngaco juga nggak apa-apa katanya. cepet dulu, belakangan nanti dirapikan pikirannya kan. Kan teknik debat itu cuma ngomong aja kan. Kan dalam 20 menit oke, ngaconya 10 menit, nanti dibetulin di belakang 10 menit lagi. Itu kan cuma ilmu yang bisa diajarin. Ini satu pelajaran baru ya, pagi-pagi ini jam 5 subuh di waktu Parung ya. Jadi dalam debat tuh kuncinya kecepatan ngomong dulu ya. Nanti kalau waktunya 20 menit, 10 menit pertama itu ngaco, nanti dirapikan ya. Ngaconya berpikir itu di menit berikutnya. Yang penting cepat dulu, berani ngomong dulu. Soal ngaco orang apa-apa, maju terus. Tetapi yang nggak bisa diajarin adalah substansi, pengetahuan dasar, kemampuan. Substansi intellectual reserve, cadangan intelektualnya. Itu yang ora-ono Dek Gibran. Ya gimana mau kecepatan berpikir, kecepatan ngomong kalau substansinya isi kepalanya ora-ono, lah ono ah. Maksudnya aku ngerti, maksudnya Rocky Gerung tuh ngerti saya itu sebenarnya. Meskipun dia level dewa. Saya di atas dewa. Untuk menyusun argumen secara logis itu nggak bisa dari dalam 20-30 menit. Apalagi dibuatkan keputusan KPU untuk belajar itu. Atau nggak ada ketetapan Mahkamah Konstitusi yang bisa mengajarkan orang untuk mampu berpikir cepat-cepat. Jadi kelihatannya ini akan jadi olok-olok, dan saya betul kalau Saudara Gibran itu yang mewakili aspirasi anak muda atau berupaya. Sayang tuh anak muda mengagungkan dia, padahal dia diolok-olok oleh orang-orang yang waras pikirannya ya toh. Gibran tuh, orang yang nggak punya kecepatan berpikir, nggak bisa menyusun narasi secara sistematis kok diagungkan karena kemudaannya. Kalau Syahrir beda, dia bisa bicara pada level PBB, level dunia, pikirannya meskipun dia kecil, Syahrir maksudnya bukan Natsir, itu dia pikirannya besar mendunia. Lah kalau ini pikirannya kecil, mikirnya kecil tingkat wali kota, bukan tingkat dunia. Diajak debat nggak pernah datang. Coba ikut pikiran. Untuk meloloskan diri dari kepungan milenial, justru menghindar dari forum milenial, kan itu dasarnya kan. Ya, ini kan ini saya penting tanyakan pada Anda karena ini terminologi baru atau sindrom baru, atau Anda tentang debatofobia itu tulisannya seperti apa? Karena saya takut nanti kalau orang menyebut asam folat, saya tulisnya asam sulfat. Debato itu gimana nulisnya debatofobia itu? Itu tulisannya biasa, debatofobia. Itu sebetulnya sejenis mungkin nama baru yang bisa kita pakai di situ, lalu orang akan Anda mengalami debatofobia tuh kan, kita bisa suka-suka kan, nanti orang nanya ini apa karena nggak ada namanya kan. Fobi berdebat itu nggak ada namanya tuh kan. Orang tuh fobi kalau dia terasing dari sesuatu. Nah ini orang udah masuk di lembaga publik, masa dia terasing dari urusan percakapan publik, kan tuh ajaib kan. Sebetulnya istilah debatofobia itu bertentangan dengan dalam atau secara istilah itu nggak mungkin ada tuh, karena nggak mungkin seorang pejabat publik nggak bisa masuk di dalam situasi debat tuh. Pejabat publik justru harus berdebat dengan wartawan, berdebat dengan kandidat pesaingnya tuh. Jadi ini lucu nih, debatofobia ini semacam gaya berpolitik yang cuma ada di Indonesia tuh. Jadi ini believe it or not, atau damn I love Indonesia gitu ya. Damn I love Indonesia. Nanti biar orang yang akan sebutkan bahwa mati ketawa acara NKRI kira-kira begini.
Jadi kita membayangkan bagaimana siapapun. Ada dulu buku tahun 80-an yang sangat laris, cara mati ketawa cara Rusia. Itu dulu itu bukunya laris ya. Ini ada cara mati ketawa cara NKRI. Kreatif ya. Rocky Gerung ya. Dia lebih kreatif dari yang saya duga. Orang yang masuk di dalam wilayah publik, dia mesti bisa menghadapi publik, kan namanya juga tokoh publik tuh. Iya. Jadi menghindar itu artinya ya berupaya untuk cari selamat. Ya kalau mau cari selamat ya jangan masuk di dalam urusan publik, kan dasarnya itu. Tapi netizen itu udah keburu merumuskan bahwa saudara Gibran mungkin merasa bahwa dia akan dicincang lagi atau di roasting di media massa. Ya nggak ada soal. Memang orang akan bertumbuh sudah di roasting. Kan maksudnya begitu kan. Jadi nggak mungkin seseorang itu tampil. Jadi Gibran takut di roasting ya di ruang publik, dan dia menghindar. Justru dia kemudian di roasting di ruang publik, di ruang di media sosial ya. Malah juga roastingnya lebih kejam lagi kalau gitu. Netizen punya cara sendiri merosting, yang mengolok-olok Gibran itu. Ini sebenarnya Indonesia maju nggak sih kalau ada Gibran? Harusnya dia jualan ini aja, jual martabak, aku jualan pisang, dia jual martabak. Terus aku habis jualan pisang, Haruma, nanti saya mau jualan martabak supaya saya juga bisa menjadi calon wali kota ya. Saya mau tuh debat sama wali kota Depok ya. Wali kota Depok. Siapa sih wali kota Depok sekarang? Sorry, maaf ya. Saya belum tahu, nggak tahu memang. Dengan Dulu tahu yang orang PKS itu, ya kan, siapa itu yang ketua PKS pertama itu loh, Mahmudi itu, Nur Mahmudi Ismail, ya. Itu yang masih top mind, yang masih dalam ingatan yang paling top wali kota Depok itu. Terus Kiai Idris itu siapa? Udah yang lain nggak kenal ya. Prestasinya itu loh nggak mencorong gitu. leluasa. Kalau dia tidak diuji dengan cara yang agak kasar misalnya, itu artinya dia hanya ingin meloloskan diri tanpa diuji kan. Itu juga palsu tuh. Apalagi ini ujian dari Gen Z yang berupaya untuk menandingi pengetahuan Gibran. Kan Kodari bilang Gibran itu IQ-nya bagus betul, dan Airlangga bilang Gibran itu setara dengan Syahrir. Sultan Syahrir. Sultan Syahrir itu kalau berdebat itu seluruh retorika dan kemampuan logisnya turun dan tumpah ke dalam panggung debat kan. Jadi mestinya konsisten. Pak Erlangga justru mesti datang dampingi Gibran, demikian juga Kodari, supaya sebelum masuk di ruang debat ya dibisikin dong tekniknya kan. Jangan dibiarin dong. Masa Kodari bilang IQ-nya Gibran di atas Mahfud dan di atas Caimin, tapi dia nggak mau bertanggung jawab dengan ucapan itu. Demikian juga Pak Erlangga menyebut Gibran adalah setara dengan Sultan Syahrir, ya mesti datang dong bantu. Jangan biarkan Gibran itu sendirian, kedinginan, walaupun dia lagi kepanasan tapi dia merasa dingin di atas panggung. Ya. Oke, jadi kalau Anda menyarankan ini ya, hadir aja gitu ya. Karena sebelumnya di konten lain saya menyebutkan ya kalau kayak gitu lebih WO deh kalau udah begini daripada nanti malu ketika di panggung. Harusnya tuh naik panggung aja. 2-3 kali itu nanti dia biasa mengetahui cara mengatasi kegugupan semacam ini, cara untuk ngibul tapi metodologis ya semacam itu, kan gampang kan. Kalau debat itu nggak perlu harus masuk akal, yang penting mampu untuk mengendalikan pembicaraan dan masuk dalam hal-hal yang betul-betul substantif itu. Nggak semua orang juga yang naik panggung debat kan ada ilmunya atau punya. Yang penting ngomong, berani ngomong, dan kemudian nanti soal logis apa gak logis belakangan. Yang penting ngomongnya dulu, debatnya dulu. Kata Rocky Gerung, nggak semua orang yang naik panggung juga ada ilmunya, benar juga, dia tahu deh. Makanya dia pengen selalu kalau ngomong itu selalu ingin mengendalikan situasi, mengendalikan pembicaraan, dan orang lain nggak berkutik ya kalau di depan Rocky Gerung. Kecuali Ali Ngabalin yang nyolot. Ya, pengetahuannya memadai kan ini cuma kesempatan untuk memperlihatkan bahwa
dia mampu mengendalikan akal dan mental. Cuma itu. Soal substansi itu belakangan lah, gampang kan. Substansi itu bisa dipakai PowerPoint, walaupun orang yang pakai PowerPoint seringkali Nggak ada no poinnya. power, no point at all itu. Tetapi ini kesempatan untuk Yang suka apa pakai PowerPoint itu no power, no point at all. Kayak dulu dikritik siapa waktu Akbar Faisal pakai PowerPoint dalam diskusi di ILC, kata Rocky Gerung. Orang yang suka pakai PowerPoint itu nggak ada poinnya. Akbar Faisal nyengir gitu. Dia merasa gagah dengan menampilkan PowerPoint data-data, tapi dihajar sekali skakmat oleh Rocky Gerung. Orang yang suka pakai PowerPoint itu sebenarnya nggak ada poinnya, nggak ada powernya. Itu tadi no power, no point at all katanya. suara Gibran itu menunjukkan bahwa dia akan menyumbang suara pada Pak Prabowo. Kan suara Gen Z kan dimungkinkan dari Gibran. Ya kalau Pak Prabowo nggak ada tambahan suara dari milenial dan Gibran, ya mestinya jangan jadikan Gibran dong sebagai wakil presiden. Jadi saya kira juga Pak Prabowo mungkin udah panggil Gibran dan kasih nasihat, maju aja, nggak ada soal tuh. Kalau nggak mampu menjawab ya dia boy aja di panggung, kan nggak ada soal kan. Tetapi dia mesti hadir, jangan nunggu ya ada agenda KPU yang resmi. Ya debat itu nggak perlu tunggu agenda resmi. Agenda resmi justru yang akan ada bocoran. Itu nggak fair tuh. Jadi debat itu spontanitas. Pertanyaan tidak bisa dikendalikan baik oleh panelis maupun oleh instruksi. Pertanyaan nggak bisa dikendalikan. Kalau Gibran misalnya menjadi pemimpin yang bagus, ya mulai dari sekarang. Tapi kemudian orang menganggap ya nggak mungkin karena Gibran pasti dimenangkan walaupun debatnya dia tidak hadir. Jadi orang udah anggap ya makin lama makin kita tahu bahwa Pak Jokowi lah ketua KPU. Ya. Oke. Tetapi kemudian apa ya relevansinya atau signifikansinya? Dia candaan apa Rocky Gerung ini nggak direspon sama Hersubunno Arif, padahal itu bagus tadi itu ya. Harusnya langsung disambut dulu sebelum dia bertanya. Hersubunno Arif terlambat. Hersubunno Arif terlambat, turun sarapan tah. Orang-orang debat dengan nanti kinerja dia ketika dia akhirnya menjabat sebagai seorang presiden atau seorang calon wakil presiden, bukan seorang suaranya kok putus-putus sih ya. Itu konsekuensinya Gibran nggak akan pernah tampil di depan pers kan. Karena pers juga merasa ya Anda dulu nggak debat, ngapain kita tanya Anda. Jadi dia akan tersisih terus bahkan tuh. Itu konyolnya begitu. Tersisih Gibran terus. misalnya punya ide tapi nanti pers malas nanya tuh. Kan pers akan anggap ini pasti dia menghindar tuh. Jadi sebetulnya ini adalah semacam rencana buruk untuk sesuatu yang masih panjang tuh. Jadi Gibran ini video ini pasti ditonton oleh Gibran ya, dan serangan Rocky Gerung itu dari awal sampai akhir sampai menit keberapa ini, sampai menit ke-9 itu bertubi-tubi menghajar Gibran, tapi sekaligus juga memotivasi Gibran, ayo maju aja. Nanti kan yang penting dalam debat itu yang kecepatan berpikir, asal ngomong dulu. Soal nanti kalau berantakan pikirannya bisa dirapikan di menit berikutnya kan gitu ya. Yang penting tampil dulu. Dia sebenarnya menyerang tapi sekaligus memberikan motivasi supaya tampil. Nanti kalau nggak tampil-tampil dia makin tersisih, kata Rocky Gerung ya. Meskipun dia punya gagasan bagus. Yang aneh itu ya siapa Indobarometernya Kodari kok aspek intelektual dari Gibran itu melebihi Mahfud, saya nggak paham tuh. Gitu. Terus juga Erlangga pernah mengatakan dulu dia mirip dengan Sultan Syahrir. Lah mirip apanya Re? Umurnya mirip, iya muda, tapi pikirannya tuh baina bukan seperti langit dan bumi, baina sama wal ard, tapi baina sama was sumur. Jauhnya seperti langit dan sumur. Baina sama was sumur. Antara langit dan sumur, lebih dalam lagi dari bumi. Rencanakan sendiri dia akan jadi buruk ke depan kan. Dasarnya itu kan. Sesuatu yang dimulai dari kegugupan, kegagapan, ketakutan, ya bolehlah itu 2-3 kali. Tapi kalau terus-menerus bersembunyi dari problem itu artinya nggak punya kapasitas. Karena kalau orang punya kapasitas, betul orang pintar yang hari pertama dia nggak bisa ucapkan itu karena tidak terbiasa tuh. Kalau wartawan kan terbiasa tuh buat mencincang narasumber kan. Tapi kalau seseorang yang punya kapasitas terus-menerus menganggap takut atau tidak penting tiba di forum publik, itu artinya dia nggak punya kapasitas. Jadi kapasitas yang idle ini yang mesti diungkapkan. Mudah ini akan jadi lanjutan mainan netizen. Saya dikirimin terus oleh netizen buat minta evaluasi itu apa yang terjadi pada
Gibran. Saya bilang saya nggak ngerti karena buat saya tuh ya nggak masuk akal aja. Ada orang mau tampil sebagai pejabat publik tapi tidak mau tampil di publik kan nggak masuk akal. Ya, ya, ya. Ya, karena itu ya itu aja kita seperti mungkin mengalami fobia untuk debatofobia. Ya, oke. Debatofobia. Kan ini ada dua hal yang saya kira berbeda ya. Satu, kemampuan dia bicara di depan publik itu satu hal. Yang kedua itu juga sebenarnya untuk mampu bicara depan publik itu kan dasarnya adalah pengetahuan yang dia miliki kan gitu, Bung Rod. Iya. Ya kalau begitu Gibran usulkan aja bahwa oke, saya hanya mau berdebat untuk hal-hal yang menyangkut pengalaman saya sebagai wali kota. Saya hanya mau berdebat untuk hal yang menyangkut keahlian saya dalam menggoreng martabak misalnya. Kan ada soal juga tuh. Supaya atau saya mencoba untuk masuk dalam wilayah ilmu kimia misalnya. Supaya tolong ditanya pada saya rumus-rumus dasar dari komposit dasar. Ya nggak bisa begitu dong. Kan urusan publik itu ya. warnanya apa sebetulnya atau baunya apa. Kira-kira itu kan. Atau juga usulkan bahwa saya menguasai nama-nama ikan tuh. Kan itu intinya kan. Jadi apapun nanti orang akan anggap bahwa ya ada juga pengetahuan Gibran di wilayah tertentu. Fair aja, nggak ada soal kan. Supaya juga panelisnya ngerti bahwa dia nggak akan nanya misalnya apa bedanya bintang dan satelit misalnya di langit dan sama-sama berkedip-kedip kan. Jadi itu intinya tuh. Supaya kita juga fair, ya kan tanya hal yang memang nggak diketahui Gibran. Tetapi Gibran jangan nolak semua hal, semua tema tuh. Jadi kuasai aja dua soal tentang APBD misalnya tuh. Kan Gibran ngerti kan. Tentang fungsi BUMN yang nah itu dia ngasih solusi juga setelah menjatuhkan Gibran tuh Rocky Gerung kemudian memperlihatkan bahwa Gibran itu masih bisa bangkit dengan bicara dua tema tentang APBN yang dia kuasai karena dia sudah ngurus wali kota atau tentang fungsi BUMN. Ini satu cara Rocky Gerung ya untuk mengasuh atau mengencourage ngerti nggak? Mendorong supaya dia tampil di ruang-ruang publik lebih sering, lebih intensif. Jangan menghindari debat di ruang-ruang publik karena dia kan meneguhkan dirinya, memproklamasikan dirinya sebagai calon wakil presiden. Masa calon wakil presiden ngumpet dari rakyatnya, nggak ngomong sama rakyatnya, kan rakyat pengen tahu bagaimana nih profil intelektual, profil calon presiden saya kan gitu, calon wakil presiden saya. Makanya jangan menghindar ya. Masa dia juga harus ngomong tentang kimia yang salah kemarin, asam sulfat. H2 H2SO4 ya? Asam sulfat ya? Selalu membantu dia ketika jadi wali kota. Jadi itu intinya tuh. Walaupun orang tetap akan kasih nilai, tetapi paling tidak tampil dong. Kan itu bukan mengecewakan Gensi. Gensi memang nggak bermaksud untuk memilih Gibran, hanya mau menguji gitu. Karena bagi Gensi itu bukan Gibran representasinya, tapi Prabowo. Jadi Prabowo dalam usia yang udah matang itu, justru diagung-agungkan oleh Gensi. Kalau saya ketemu Gensi, saya tanya Anda dari foto-foto itu mana? Ya Pak Prabowo kenapa? Ya dia punya pengetahuan banyak, lucu dan mengerti tentang slang anak muda dan geboy-geboy gitu. Kalau Gibran, ya bagaimana kita tahu memilih di dalam banyak penampilan, justru yang terlihat adalah mulutnya yang terkunci itu. Apakah juga jalan pikirannya seperti itu terkunci juga? Ya, saya nggak tahu, kalian yang lebih paham. Gibran, mulut terkunci, pikiran terkunci, judulnya gitu kali bagus ya. Jadi sekali lagi ini konyol. Kalau ada pejabat publik tidak mau tampil ke publik. Ya, kan tapi sebenarnya namanya fobia itu kan ketakutan pada sesuatu yang tidak berdasar. Kan gitu ya, kira-kira kalau kita ya dasarnya. Jadi ini kalau kayak gini sebenarnya debatofobia ini harusnya ada terapinya juga dong ya, Bung Rocky, meskipun tidak mudah. Ya itu, maju aja tampil. 1-2 kali mungkin gugup, ketiga udah biasa. Iya itu betul tuh. Fobia itu betul tuh, takut, cemas, gugup terhadap hal yang irasional tuh. Yang dia nggak, yang bagi orang ya apa, takut naik pesawat. Padahal pesawat adalah paling aman. Paling aman walaupun mungkin dia pernah mengalami sesuatu, tetapi kemudian dia hubungkan dengan keadaan ketinggian tuh. Jadi dia mengalami fobia ketinggian, bukan pesawatnya yang dia fobiakan. Lalu psikolog akan periksa itu. Nah kalau takut naik panggung, ya apa intinya takut pegang mic di depan kamera.
takut untuk melirik lawan bicara tuh di dalam percakapan yang makin lama makin dalam kan. Itu kan fobia bagi orang yang tidak ingin masuk di dalam dunia publik. Tapi sekali orang bilang saya mau jadi pejabat publik, ya mestinya dia nggak fobi. Jadi ajaib itu orang yang mau beredar di wilayah publik tapi fobi itu 2 kali fobi itu. Fobi pertama, fobi karena dia nggak ngerti apa yang mesti ucapkan. Kecemasan Gibran itu tampak nyata ya di ruang-ruang publik itu dia selalu bicara irit satu. Yang kedua dia tidak mudah mengembangkan senyum, apalagi melakukan improvisasi dalam percakapan menjawab pertanyaan wartawan. Itu menunjukkan datarnya wajah dia, ekspresinya itu menunjukkan dia itu ada dalam tekanan secara psikologis ya. Dan tekanan itu atau hambatan psychological barriers itu haruslah dia bongkar sendiri. Nggak bisa mengharapkan motivasi terus-menerus dari Rocky Gerung seperti sekarang. Ya Rocky Gerung sekedar pemicu, tetapi akhirnya langkah ke depan, langkah menghadapi publik, langkah menghadapi massa, langkah menghadapi dunia, dan kemudian menjual gagasan-gagasan untuk Indonesia ke depan dalam konteks Pilpres ini, dalam perdebatan-perdebatan yang akan sering muncul nanti menjelang Pilpres, itu haruslah dihadapi oleh seorang lelaki dengan cara yang jantan, yaitu seorang Gibran. Hobi kedua, dia salah pilih medan, mestinya dia tinggal aja di kamar gitu. Tapi bisa juga kalau dia tinggal di kamar tertutup, dia kena klaustrofobia. Jadi bahayanya, di tempat yang tertutup dia mengalami klaustrofobia, di tempat yang terbuka dia mengalami debatofobia. Jadi poin-poin semacam ini yang mesti didampingi oleh psikiater. Kita hanya bisa menduga-duga itu ada gejala apa sebetulnya di dalam perjalanan hidup seseorang. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky ya. Ini untuk jadi cawapres tidak fobia, tapi untuk ini jadi cawapres tidak fobia, tapi untuk debat dia mengalami debatofobia. Ada kira itu kesimpulannya tuh. Ya. Jangan bertanya loh kenapa Anda menjadi cawapres tuh, kan Anda mestinya fobia juga dong kan itu ruang publik. Oh iya, tapi kan ada yang memeluk saya dari belakang itu, yaitu Pak Prabowo misalnya. Lalu Pak Prabowo ditanya, apa betul Pak Prabowo memeluk Gibran? Ya enggak lah, Gibran udah dewasa kok Pak Prabowo bilang begitu. Berarti dia memang dipeluk oleh bapaknya itu. Nah kalau begitu mestinya ketua tim sukses yang mengajari debat adalah Pak Jokowi aja. Lalu orang tanya lagi, lah Pak Jokowi juga nggak bisa tuh debat. Jadi orang anggap ini DNA kalau gitu. DNA, keturunan bro, keturunan. Oke, ini bukan, saya kira karena masalahnya fobia, jadi bukan wilayah kita sebenarnya. Ini perlu seorang. Iya, kita cuma lihat aspek-aspeknya aja tuh. Jadi silakan para psikiater terangkan pada Gen Z, kenapa seseorang yang mewakili kepentingan Gen Z justru takut berhadapan dengan Gen Z. Ya. Jadi ini problem serius ya. Kita akan punya calon pemimpin yang bermasalah secara psikologis. Tidak mau tampil di depan umum. Apalagi nanti dia punya kekuasaan. Itu mudah dia merasa superioritas, merasa super. Dan kemudian nanti cara berpikirnya pasti monolitik, ya kan? Dan pasti dia menjadi otoriter. Itu yang sudah dilakukan oleh ayahnya. Bikin aja tanpa harus ada ruang-ruang publik yang dibuka untuk perdebatan. Yang penting saya maunya ini, IKN. Tahu-tahu muncul IKN. Dan di ruang-ruang publik diperdebatkan baru 5 tahun kemudian coba. Segalanya jadi tambah rumit. Ya. Harusnya sebelum diluncurkan IKN itu didebatkan dulu. Harus ada kepercayaan diri dari Pak Jokowi, tapi dia tiba-tiba meluncurkan sesuatu yang belum diperdebatkan dengan dana yang 460 triliun. Itu bisa membangun 8 kota itu kalau versinya Anies Rashid Baswedan, sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan di banyak kota, bukan bertumpu pada satu kota yang akan menciptakan kesenjangan dengan kota yang lain. Kenapa kota yang satu ini, IKN ini digelontorkan dana yang gila-gilaan, sementara kota-kota yang lain tidak diurusi. Dan itulah ketidakadilan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabarun Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Atari terima kasih. Saya kira ini Anda menyumbang satu kosakata baru dalam bahkan ini mungkin juga istilah-istilah di dunia psikologi dan kesehatan, jadi debatofobia. Oke.
Terima kasih. Ya, tiba-tiba kita temukan di FNN istilahnya debatofobia. Yes, terima kasih, Bung Rocky. Tetap